Saya tahu Bapak cari uang, tapi nggak begini caranya, Pak. Kita juga nggak mungkin kasar kalau Bapak tidak merusak rumah tangga orang. Ini Bapak melakukan fitnah seperti ini, coba lihat. Keluarganya sudah nganggep Mas Barjo itu tukang main perempuan. Ya mau main guna-guna, main dukun, coba. Saya itu punya anak kecil, Pak. Anak saya belum pernah ketemu sama bapaknya. Dia bilang dia disuruh, siapa yang nyuruh lu? Dia awalnya nggak berani. Udah lu nggak usah ngomong, kalau gitu tunjukin di mana rumahnya. Tunjukin rumahnya masih di daerah Jakarta, kita pun menuju ke sana. Pas kita sampai tempat itu, dan waktu klien kita turun deh mobil, klien kita bilang, loh Mas ini seperti ke rumah tante saya. Loh, Mas ini kan jalan ke rumah tante aku. Hah? Tante kamu yang mana? Tante Erni. Ini jalan ke rumah Tante Erni. Tante Erni? Dia buru-buru masuk ke dalam rumah kita, kejar di situ. Tadinya dia mengunci, nggak bisa. Maksudnya apa ini? Dan kita lihat kamarnya, ternyata ada Surya. Ada apa semua? Semuanya ada apa ini? Ternyata kalian berdua ini ya, ha? Keluar semuanya! ya? Keluar! Tawa sekarang kalian. Ternyata selama ini kamu sama Tante kalian ada di belakang Nanti rumah saya ini. jelasin. Jelasin apa? Esti! Kaget kita semua di situ. Erni pun nggak percaya. Sampai ditempeleng Surya berkali-kali, ngapain kamu ngelakuin ini semua? Tantenya didorong juga, ngapain tante ngebantuin ini semua? Tadi perlu dijelasin. Kamu bukan manusia kamu. Kamu udah tahu aku punya Saya anak. disuruh, Esti! Sabar apa Tante? Saya nggak bisa sabar. Apa sabar? Esti! Nanti saya jelasin! Yang ada yang perlu kamu jelasin. Kamu pura-pura baik. Kamu pura-pura melawan aku. Kamu pura-pura tulus sama aku. Kamu pura-pura cinta sama aku. Tapi kamu yang mati. Kamu fitnah suami aku. Kamu tega. Tante juga. Aku ini ponakan Tante. Udah sekarang sabar. Nanti orangnya juga datang. Nggak usah cerita, sama-sama tak. Siapa kamu? Siapa? Nanti orangnya juga sini. Saya akan buktikan siapa sebenarnya orangnya. Ada! Saya tunggu sebentar lagi. Siapa lagi? Udah kita turun di sini pokoknya. Semua tim sembunyi. Akhirnya suara motor akhirnya datang ke rumahnya Tante Erni. Diam itu suara motor. Siapa yang datang? Itu Mas. Hah? Apa ini? Apa ini? Apa ini semuanya? Tante diam di sini. Bubar semuanya. Beli pegang nih, pegang. Tante udah. Siapa ini? Kamu keterlaluan lagi. Aku jelasin. Kamu sahabat aku. Kamu nggak boleh begitu, Mel. Kamu harus tahu. Enggak, tanya langsung orangnya. Kamu sahabat aku. Dia tahu. Udah buat sama kayak aku. Kamu kasih aku tumpangan. Kamu dengerin curhatan aku. Kamu jadi teman terbaik aku, tapi kenapa kamu kayak gini, Mila? Kamu keterlaluan. Kamu
Kamu bohong. Tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu kan nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu pasti tahu aku cari kamu, Mas. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Satu tahun Mas kamu ninggalin aku. Dari aku hamil sampai aku melahirkan kamu nggak ada sama aku. Kamu tega. Apa salah aku sama kamu, Mas? Kamu ninggalin aku demi perempuan kayak gini. Kamu nggak ada apa-apa ya? Kamu bohong. Enggak. Kamu tahu selama ini aku cari suamiku, tapi kamu diam. Bahkan kamu bilang aku jangan cari suami aku karena suami aku nggak baik. Tapi ternyata kalian datang berdua. Kamu tahu aku setiap hari nangis dengan nyari suami aku. Itu nanti penjelasan aja sama Gopal itu semuanya, Mir. Semuanya ada sama dia. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Aku udah bisa percaya lagi sama kamu. Tanggung jawab, Papa. Enggak, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku juga bohong. Kamu laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Aku udah gak nyaman hidup dengan kamu. Apalagi mama kamu yang selalu mengecilkan aku. Aku dibilang kecil, gajinya kecil. Gak bisa nyukupin kehidupan kamu, gak bisa nampain kamu. Aku tinggal terus mau tinggal sama mama kamu. Aku sudah muak sama semuanya. Tapi bukan gini caranya, Mas. Kamu nggak kasihan sama anak kita. Aku sudah muak dengan semuanya. Udah beda, kalau begini caranya kita pergi dari sini. Puas kamu. Ini semua sudah dibukakan sama Allah. Mbak tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba Mbak bayangin, kalau ternyata anaknya Mbak tahu bapaknya seperti itu, malah tambah marah nanti, malah tambah malu nanti. Kalau anak Mbak tahu ternyata bapaknya seperti itu, apa nggak malu anaknya Mbak nanti? Mungkin ini yang terbaik, Mbak. Ikhlasin, Mbak. Mbak, coba tenang. Mbak ingat nggak dari awal aku ngomong apa sama Mbak? Aku kan bilang apapun kejadiannya Mbak bakal ikhlas kan? Mbak bakal terima kan apapun? Iya kan? Keluarga aku sendiri, sahabatku sendiri. Mbak, namanya orang tua, namanya orang tua itu selalu ngasih yang terbaik buat anaknya. Ya, kalau orang tua ngasih tahu yang benar, coba Mbak pertimbangkan. Mbak percaya, Mbak. Mbak harus yakin itu yang terbaik. Ini yang terbaik menurut Mbak. Sekarang Mbak ikhlas, Mbak terima semuanya, Mbak rawat dan besarkan anak Mbak sebaik-baiknya. Ya. Insya Allah Mbak akan dapat yang lebih baik lagi kok. Iya. Segala sesuatu yang ditutup-tutupin pasti akan ketahuan juga. Sampai seberapa lama kita akan kuat menutupin sesuatu yang buruk, lama-kelamaan juga akan ketahuan. Lebih baik saat ini kita introspeksi diri, kita berikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang kita sayangin. Ya, kalau kita bohong, pasti akan mengecewakan mereka dan juga akan mengecewakan kita sendiri. Ya, daripada sekarang kita kecewa, daripada nanti kita kecewa, lebih baik kita niatnya baik. Kalau bisa bahagiakan mereka, jangan kecewakan mereka. Karena kalau kita udah kecewakan mereka, kita pasti akan menyesal selama-lamanya.